Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Masih di Al-Quran Surah Ali Imran, kita akan mengkaji rangkaian ayat 113 sampai dengan 117. Kita akan mulai dari ayat 113. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa'an. Laisu tidaklah mereka sawa'an sama. Min ahlil kitabi di antara ahli kitab. Ummatun ada umat qaimatun yang lurus. Yatluna mereka membaca ayatillahi ayat-ayat Allah. Ana al-laili sedangkan pada malam hari. Wahum mereka yasjuduna mereka sujud. Yu'minuna mereka mengimani billahi kepada Allah, wal yaumil akhiri mengimani hari akhir. Wa ya'muruna mereka memerintahkan bil ma'rufi terhadap yang ma'ruf. Wa yanhauna dan mereka mencegah anil mungkari dari yang mungkar. Wa yusari'una dan mereka bersegera fil khairati terhadap kebaikan. Wa ulaika dan mereka itulah minas sholihin di antara orang-orang yang solih. Setelah pada ayat-ayat yang lalu Allah SWT memberikan kecaman kepada ahli kitab. Allah mengancam mereka akan ditimpakan dengan kehinaan dan kesengsaraan kecuali mereka mau berpegang teguh kepada Allah. Mereka mau menjalin hubungan dengan manusia. Yang menyebabkan mereka ditimpa kesengsaraan dan kehinaan karena mereka mengkafiri Allah, membunuh para nabi, mereka durhaka, dan mereka sukanya melampaui batas. Maka di ayat 113 dan 114 Allah menjelaskan tidak semua ahli kitab punya karakter demikian. Ada juga di antara mereka ahli kitab itu yang lurus. Misalnya sejarah telah mencatat ada nama Abdullah bin Salam. Ini salah seorang rahib Yahudi yang ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, kemudian dia menyambutnya dan langsung mengenali Nabi. Sampai-sampai beliau menyampaikan bahwa
Aku mengenali Nabi lebih baik daripada aku mengenali anakku sendiri. Karena ciri-cirinya Nabi itu telah diterangkan secara detail di dalam kitab Taurat yang Allah berikan pada Nabi Musa. Kemudian ada rahib Yahudi yang lainnya namanya Asad ibnu Ubaid dan ada Sa'labah ibnu Syu'bah. Ini orang-orang ahli kitab yang kemudian oleh Allah dipuji karena mereka itu menjadi orang yang lurus. Itu konteks ayat ini, Bapak dan Ibu. Tetapi karena ayat ini sampai kepada kita, Al-Quran itu kan oleh Allah diperuntukkan bagi manusia, maka di ayat 113 dan 114, kita juga bisa mengambil pelajaran bagaimana membentuk diri kita, anak keturunan kita, menjadi orang-orang yang solih. Ini di penghujung 114 Allah menyampaikan, wa ulaika minas solihin. Mereka itulah orang-orang yang solih. Biasanya Bapak dan Ibu kalau menghadiri acara nikahan, itu kan mesti doanya double. Yang pertama mendoakan yang nikah. Kalau doanya Rasulullah kan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Tapi kalau doanya masyarakat kita, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dan cepat dikaruniai momongan yang solih dan solihah. Nah, kalau pengen punya keturunan yang solih dan solihah, maka kita orang tuanya dulu yang dididik menjadi solih dan solihah. Karena kita yang akan jadi teladan bagi mereka. Di sini ada beberapa langkah untuk membuat kita menjadi orang solih, Bapak Ibu. Yang pertama, ummatun qaimatun. Kalau ingin menjadi orang yang solih, jadilah orang yang lurus. Lurus itu artinya tegak terhadap aturan Allah SWT, kemudian ittiba kepada Rasul. Tegak kepada aturan Allah maknanya, ketika kita membaca Al-Quran, kemudian menjumpai perintah-perintah Allah, dan kita mampu, maka kita melaksanakan. Itu namanya orang yang tegak terhadap aturan Allah. Bagaimana kalau tidak mampu? Kalau tidak mampu ya tidak dilaksanakan. Seperti misalnya perintah ibadah haji. Di Ali Imran 96-97 yang sudah kita kaji. Saya meyakini semua orang muslim yang taat kepada Allah SWT itu berkeinginan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima ini. Tapi karena ada syarat istato'a, mampu, keinginannya belum terwujud. Ini contoh perintah kepada kita, tapi karena kemampuan belum Allah berikan, kita tidak melaksanakan. Tetapi ketika itu terkait dengan larangan Allah, maka ditinggalkan secara totalitas. Misalnya di Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat yang ke-90, Bapak Ibu ya. Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khomru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizsum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khomer. Khomer itu apa sih? Ma askaro kasiruhu wa qaliluhu haramun. Apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya menjadi haram. Itu definisi dari khamr. Misalnya satu gelas ini, untuk ukuran normal ya. Satu gelas itu diminum kemudian orangnya medeng-medeng. Ini medeng-medeng. Iya, medeng-medeng. Gloyor-gloyor gitu ya. Maka satu tetesnya menjadi haram. Satu sendoknya menjadi haram. Jadi untuk ukuran standar. Tapi kalau air jernih, air mineral itu kan satu gelas diminum tidak akan membuat orangnya medeng-medeng karena memang itu halal. Itu definisi dari khamr. Maka tinggalkan. Kata Allah, fajtanibuhu, tinggalkan oleh kalian. Kenapa sih?
karena ridsun najis. Di samping najis akan membuat kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 91, innama yuridu syaitanu ayyuqiya bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Ketika seseorang mengonsumsi khamr, maka akan timbul al-adawah, permusuhan, kesenggol, metek-tek, ngecak gelut gitu kan, karena lagi medeng-medeng tadi. Wal bagdoa, kemarahan. Orang kalau sudah minum khamr, kehilangan kesadaran, akhirnya kan ngomnya. Ngomongnya orang karu-karuan, aja kan bikin orang jengkel. Kemudian wasuddakum ang dzikrillah. Orang kalau sudah minum khamr, pasti akan lupa untuk ingat kepada Allah. Makanya kata Allah, fahal antum muntahun. Maka oleh Allah hal yang demikian itu dilarang. Jadi jangan mendekati khamr. Kemudian contoh yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melarang maisir, perjudian. Kalau di era tahun 80, 90, 2000 itu orang judi masih manual, menggunakan kartu, menggunakan klotak-klotak begitu ya. Kemudian yang dilempar itu ada hadiahnya. Kalau sekarang judinya ngelawan mesin, judi online. Kalau dulu yang ikut perjudian itu ya orang-orang dewasa. Biasanya di belakang orang yang hajatan itu di belakangnya ada yang ngelar kopyokan. Gambare ula, kodok gitu ya, ciker. Nah sekarang di judinya di mana? Di rumah. Karena menggunakan gadget, menggunakan alat yang dimiliki. Kemudian mirisnya yang terlibat tidak hanya orang dewasa. Dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, pria, wanita kan begitu. Maka tiap 3 bulan itu ratusan triliun uang masyarakat kita yang terambil oleh bandar-bandar judi itu lari ke luar negeri. Dan tidak ada sejarahnya orang main judi itu kaya, itu tidak ada. Ya apalagi online itu yang dilawan kan bukan manusia, yang dilawan itu mesin. Dan cerdasnya mereka memperdayai orang-orang yang berjudi itu awalnya dibuat menang. Jadi pelan-pelan itu kan dibuat menang, seneng ningkat lagi, begitu pasangnya banyak, kalah. Kalau sudah kalah, muncullah penasarannya. Sehingga ada yang kemudian sudah terlibat judi online, terlibat juga pinjaman online. Judul pinjol kan. Tahu-tahu keluarganya ada yang datangi nagih, kan keluarganya kaget. Makanya Allah sudah wanti-wanti, fajtanibu, jangan dekat-dekat. Karena kalau sudah kecanduan, itu bisa enteng ayam, enteng bebek. Sakandang-kandangnya, sauma-uma. Iya. Jadi bikin orang sengkleh. Rumah tangga bisa morak-marik. Ini bahaya. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala diingatkan, fajtanibuhu. Itu perbuatan setan. Ya. Tidak hanya melanggar hukum agama, tapi juga melanggar hukum negara. Ya. Kita berterima kasih kepada pemerintah yang berupaya untuk memblokir. Tapi mereka juga tidak kalah cerdas. Diblokir ya muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Kadang-kadang yang gregetan itu iklannya tunggal-tunggal di tayangan medsos yang Bapak Ibu lihat. Lagi lihat tayangan apa, tahu-tahu muncul iklan judul. Menyelinap begitu saja. Berarti kan memang operatornya luar biasa. Padahal yang diblokir bukan ribuan, tapi udah ratusan ribu bahkan jutaan situs, tapi muncul lagi, muncul lagi. Itu kan berarti masih ada orang-orang yang tertarik untuk terlibat. Maka kita yang sudah mengimani Allah, mengimani hari akhir, ya jangan coba-coba. Karena kalau sudah mencoba, biasanya susah untuk berhenti.
Memang kalau sudah mindsetnya judi, apapun bisa untuk judi. Kadang-kadang bunyi kendaraan aja bisa untuk taruhan kan. Yuk, sing mau motor merek apa kan? Bisa untuk taruhan. Iya. Jadi kalau sudah mindsetnya judi, apapun bisa untuk taruhan. Itu kalau Allah menyampaikan larangan ya tinggalkan. Ini namanya orang yang lurus. Untuk jadi orang soleh, jadilah orang yang lurus. Kemudian langkah yang kedua, agar kita bisa menjadi orang yang soleh, yatluna ayatillah, mau membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Maka di bulan Ramadan ini, kesempatan yang efektif untuk memulai kembali semangat membaca Al-Quran. Tidak hanya selesai dalam jumlah ayat, jumlah surah, jumlah juz yang banyak, tetapi sambil mentadaburinya. Maka selesai membaca ayat-ayatnya, luangkan membaca tarjamahnya. Baca tarjamah yang paling Bapak Ibu pahami. Sambil ditadaburi, dipikirkan ini ayat tentang apa ya. Kalau baca tarjamahnya masih ada yang belum dipahami, maka baca tafsirnya. Sekarang tafsir Al-Qur'annya sudah banyak yang diterjemahkan dan bisa dimasukkan ke alat canggih Bapak Ibu. Sekarang tafsir Al-Qur'annya sudah ada yang dalam bentuk aplikasi. Tinggal diunduh saja di Play Store, masukkan ke HP Bapak Ibu, dibaca. Oh, ternyata ini ada penjelasannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, ana al-laili wa hum yasjudun. Orang yang soleh itu ketika malam hari mereka sujud. Berarti kalau ingin jadi orang soleh, rajin tahajud. Bapak Ibu. Makanya ini ibadah yang berat karena bangun pada saat harusnya tidur ya. Dan ini yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi janji di surah Al-Isra ayat 79, diberi janji untuk orang-orang yang tahajud itu akan ditempatkan di tempat yang terpuji. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Boleh jadi Allah menempatkanmu di maqamam mahmuda, makom. Makom itu tempat ya, tempat mahmuda yang terpuji. Jadi ini yang Allah kehendaki. Sudah berapa Bapak? 3 ya. Langkah yang berikutnya untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang soleh, yu'minuna billahi, mengimani Allah. Ketika kita sedang melaksanakan sholat, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa antara orang yang sholat dengan Ka'bah ada Allah. Di Al-Baqarah ayat 45 dan 46, Allah SWT menyampaikan bahwa memang sholat ini ibadah yang berat. Kata Allah kan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Maka ketika kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, itu melatih menumbuhkan keimanan itu melalui sholat Bapak Ibu. Dengan cara apa? Merasakan bahwa ketika kita sedang sholat, Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Yang kata Rasulullah, antara orang yang sholat dengan kiblat ada Allah. Maka bisa menggunakan konsep muraqabah. Ini juga yang dimaknai oleh Al-Quran, Al-Baqarah 46, sebagai khusyuk. Jadi khusyuk itu orang yang ketika sholat, yakin sedang berhadapan dengan Allah. Maka sampai-sampai Rasulullah berpesan, kalau lagi sholat kemudian mau menguap. Menguap itu angup ya. Ya, ditahan dengan gigi gerahamnya. Jadi ngeket gitu. Agar tidak sampai menguap. Nanti kalau menguap, setan dari bangsa jin akan menertawakan. Dan ternyata menguap kan tidak harus ngantuk.
Wong nyatanya tahajud baru bangun tidur aja, lagi sholat bisa menguap. Sholat subuh yang baru bangun tidur itu bisa menguap. Kalau ngantuk kan harusnya menguapnya nanti kalau isya. Nyatanya kan ya isya yang bisa menguap, subuh yang bisa, zuhur bisa, asar bisa, duha ya bisa. Karena apa ya memang bagian dari tipu daya mereka. Makanya tahan. Lah mengimani Allah Subhanahu wa taala ini kita lakukan dengan cara apa? Yang pertama memurnikan niat. Di Al-Bayyinah ayat yang kelima Allah menyampaikan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk memurnikan. Bahasa Arabnya ikhlas. Ikhlas itu murni. Nawaitunya karena Allah itulah disebut dengan ikhlas. Kenapa Bapak Ibu sholat? Perintah Allah. Kenapa Bapak Ibu saum? Perintah Allah. Kenapa Bapak Ibu ikut taklim? Perintah Allah. Kenapa Bapak Ibu ngasab? Perintah Allah. Ini adalah ikhlas. Itu pembuktian kita mengimani Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga mengimani asma-asma'nya, al-asmaul husna. Maka ketika kita meyakini Allah Maha mendengar, kita hati-hati dengan yang kita ucapkan. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa pada juz yang ke-6, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man dulim. Allah tidak suka ketika ada orang yang berkata buruk dengan terang-terangan. Ini lagi-lagi kembali kepada ibadah saum. Biasanya orang kalau lagi saum Ramadan itu sangat berhati-hati menjaga lisannya. Jengkel kayak ngapa, mesti reme pakem, cakram ngarep buri. Bisa nih, lagi puasa. Tahan diri, tahan diri, tahan diri. Bukan berarti nanti satu Syawal diledakkan semua karena sudah dikumpul-kumpul begitu. Kalau sudah dilatih 1 bulan dikendalikan, ya nanti Syawal sudah lancar. Jengkel kayak ngapa tidak akan keluar anggota kebun binatangnya, tidak akan keluar. Karena apa? Kemampuan menjaga dirinya sangat efektif. Lagi jengkel bacanya ta'awud. Masih jengkel berwudu. Masih jengkel lagi baca Quran. Jengkel lagi baca Quran lagi. Jadi semakin jengkel semakin sering baca Al-Quran. Nah, ini tuh kan cara pengendalinya begitu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu As-Sami. Allah Subhanahu wa taala juga Al-Basir, Maha melihat. Apa yang kita kerjakan Allah tahu. Bahkan apa yang dikerentekkan Bapak Ibu. Di surah Qaf ayat 16 Allah menyampaikan walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami yang telah menciptakan manusia. Kami tahu apa yang dibisikkan dalam hatinya karena kami lebih dekat dengan manusia dibandingkan urat leher. Jadi Bapak Ibu duduk seperti ini, lagi mikiri apa, ya Allah tahu. Lagi mikiri nanti sore mau berbukanya apa, ya Allah tahu. Iya, lagi hatinya kerentak-kerentek, yang sore ngabuburit sampai jam berapa, ya Allah tahu. Apa nanti sore mau bikin kolak apa es campur itu ya Allah tahu. Jadi semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita yang besar-besar begini. Daun yang jatuh aja Allah tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Dari daun yang paling kecil, daun lumut sampai daun yang paling besar, daun pisang atau daun jati, itu Allah tahu. Ya. Itu mengimani Allah. Maka orang yang mengimani Allah itu akan menjadi penjaga yang efektif atas kelakuan dirinya. Orang yang mengimani Allah, akhlaknya akan baik. Termasuk di dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Bapak dan Ibu ya. Rasulullah SAW di dalam kitab Sahih Al-Bukhari pada kitab iman menyebutkan 3 karakter dari orang yang beriman.
Yang pertama adalah fal yukrim jarohu. Mangkana yu'minu billahi fal yukrim jarohu. Memuliakan tetangga. Jadi orang yang beriman tidak mungkin buang sampah di pekarangan tetangganya. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan buanglah sampah pada, nah, itu pelanggaran. Apalagi buanglah sampah dengan tempatnya, itu pelanggaran. Jadi pada tempatnya. Bahkan ketika mau meninggikan bangunan yang menyebabkan tetangga itu terhalang cahaya matahari, dia akan izin dulu. Ini etika memiliki tetangga. Oleh Rasulullah disuruh memuliakan. Sampai-sampai Rasulullah mengingatkan kalau masak agak diperbanyak kuahnya, tetangganya diberi. Walaupun kuahnya, tapi ya tidak harus dimaknai secara harfiah. Oke, tuku ayamnya mung seprapat, keluarganya agak terus dimasak banyune pirang-pirang, tanggane dine banyune tok, ya tidak demikian, Pak. Itu bahasa, apalagi yang senang serang-serang bikin tetangganya bersin ya, Pak. Misalnya goreng peda itu kan bikin tetangganya bersin, ya diantari lah gitu ya. Atau yang biasa bikin sambal goreng mengkreng gitu ya. Itu kan tetangganya pada bersin, ya diberi kan. Terasi gitu kan. Jangan peledak-peledak ketok tapi orang pernah anjo kan gitu ya. Jadi, ini bagian dari memuliakan mereka. Iya. Kemudian fal yukrim doipahu. Mangka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doipahu. Memuliakan tamu. Kalau ada tamu yang datang dimuliakan. Salamnya dijawab, pintunya dibukakan, dipersilakan untuk duduk. Kemudian kalau ada, siapkan hidangannya. Ya. Baik yang datang mau utang maupun mau ngirim, terima dengan kebaikan. Kadang-kadang kalau yang utang, tuan rumah sudah pasang kuda-kuda. Modenya mode sangar gitu kan. Sudah langsung seutun, kayaknya panutang duit ya kan. Belum tentu Bapak Ibu, belum tentu utang duit. Boleh jadi utang beras kan gitu ya. Enggak butuh duit karena butuhnya beras kan. Atau barangkali malah mau nyaur kan, jadi nanti malu sudah kadung sudon. Muliakan tamu. Kenapa? Perintah Rasul. Kemudian faliyakul khairon aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Nah, ini bagian dari tanda orang mukmin, itu ukurannya dapat dilihat dan dapat dirasakan. Yang ke lima ya. Wal yaumil akhiri. Ciri orang yang soleh adalah ngandel dengan akhirat. Mengimani hari akhir. Orang yang mengimani hari akhir, orang yang ngandel dengan akhirat, orang yang mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Karena apa Bapak Ibu? Karena dunia sudah kita jalani, berarti akhirat tinggal kita datangi. Hidup sudah kita rasakan, berarti mati harus dijalani. Tinggal kita yang hadir pada pagi hari ini, siapa yang duluan, kan gitu ya. Ya enggak usah balap-balapan, udah ada jadwalnya masing-masing. Enggak usah omong-omongan, waktunya datang ya datang. Tidak usah pengen nemen, kayak pengen nemen Pak. Belum waktunya ya enggak akan mati, Pak. Ya. Di Al-A'raf 34 kan Allah menyampaikan begitu. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah, tiap-tiap umat telah Allah tetapkan ajalnya. Kapan? Ketika 4 bulan dalam kandungan sudah Allah tulis. Hanya sifatnya rahasia. Maka sebenarnya tidak pas kalau kita minta panjang umur, karena sudah dicatat. Mintanya apa? Keberkahan usia.
Jadi biarlah dikasih umur 90 tapi sehat, bermanfaat, mentaati Allah sehingga jadi orang yang terbaik. Siapa sih orang terbaik itu? Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia jadi panjangkan usianya dan baik amalnya. Itu orang yang beruntung. Usianya 90 misalnya, semuanya diisi dengan kebaikan. Dan orang-orang mendapatkan manfaatnya. Sehingga dia menjadi orang yang utama. Kalau ada dia, orang gembira. Kalau dia tidak ada, orang sedih. Ini namanya orang utama. Kehadirannya dinanti-nanti, ketiadaannya dicari-cari. Jangan jadi orang yang kehadirannya bikin orang susah, ketiadaannya orang bahagia. Berarti ini tukang bikin masalah. Kalau dia datang orang, awas hati-hati. Kayak wong kayak mene kayak. Itu kan jadi tidak baik. Nah, ukuran orang mengimani hari akhir itu akan memperbanyak bekal dan meninggalkan beban. Bekal itu apa? Kebaikan, pahala itu harus disiapkan. Beban itu apa? Dosa. Apa sih dosa itu? Kata Rasulullah SAW, maha kafi sodrika wa karihta ayu aliman nasa. Sesuatu yang membuat hatimu tidak tenang dan kamu tidak ingin orang lain tahu, itu dosa. Maka tidak usah tanya, itu dosa apa orang? Rasakan dalam hati. Anggerpannya wel jambune tangga nilingak linguk, berarti itu dosa, Pak. Tapi kan nyawel jambun yang pekarangan di dewek, mesti ayam tentrem. Bahkan ada orang lewat ditawari, mau ndak? Karena punyanya sendiri. Tapi kalau punya orang lain, ada orang lewat langsung melayu kan. Nah ini namanya dosa. Kemudian orang melakukan dosa biasanya ya tidak ingin diketahui oleh orang lain. Bapak-bapak itu kalau memboncengkan istrinya sendiri itu maknina ayam gitu ya. Di perempatan lampunya merah ya ayam berhenti. Nah kalau memboncengkan bukan istrinya atau wanita idaman lain, ya, runtak gitu kan. Di lampu merah berhenti. Itu di klakson langsung rentek, aduh konangan kita. Boleh ngelakson karena lampunya hijau. Nah, ini ya begitulah. Jangankan manusia, Bapak Ibu. Kucing saja tahu kok. Dikasih ikan aja oleh majikannya, makanya tumak nina. Gitu. Ayam tentram. Tapi kalau ikannya dari nyuri, ya begitu majikannya keluar melayu kan begitu, Pak. Nah, jadi ukuran dosa itu seperti itu. Maka untuk menyambut akhirat yang pasti akan datang, meskipun banyak orang yang tidak memilih, kata Allah Subhanahu wa taala, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Banyak orang yang lebih memilih dunia. Padahal dunia itu mata qalilun, kesenangannya sedikit. Maka supaya dunianya dapat, akhiratnya dapat, semuanya kerjakan sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang keenam ya. Yang keenam, wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ini satu paket. Mengajak, memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan dan mencegah orang dari kemungkaran. Ciri orang yang soleh itu, Bapak Ibu, orang yang peduli lingkungan. Jadi jangan pernah punya pikiran, lah sing penting tanyong. Tangga ngarep puri iringan apa beli teman, jangan. Karena apa? Kita punya kewajiban. Watawa sobil haqqi watawa sobil sobil. Ngajak, ngajak, ngajak. Perkara mereka tidak mau, itu urusan mereka dengan Allah. Urusan kita ngajak, ngajak, ngajak. Ngajak itu pun dipahalai. Kalau berhasil, dipahalai lagi. Orang yang jenengan ajak, terus melakukan kebaikan, jenengan akan dapat kebaikannya. Kalau dalam konsep jual beli ada namanya MLM ya.
multi level marketing ini juga ketika jenengan ngajak, "Yuk jamaah." "Oh ya Pak, siap." Nah, orangnya jamaah, jenengan dapat pahala ngajak, jenengan dapat pahala nyontoni orang jamaah. Yang penting kalau sudah ngajak, ya konsisten. Jangan sampai yang ngajak malah tidak ke masjid. Yuk jamaah, jenengan sih nyong ora lah keprimen. Itu namanya bukan ngajak. Ya. Iya. Kemudian yang terakhir, ciri dari orang soleh adalah wa yusari'una fil khairat. Wa yusari'una, bersegera melakukan kebaikan. S2. Jadi kalau ada kebaikan menjadi orang terdepan. Ada acara apa? Ini lagi penggalangan donasi. Oh ya, siap. Siap apa? Siap nyumbang kan. Itu namanya orang yang bersegera. Tidak melambat-lambatkan. Nanti siang mau duhur, duhurnya jam 12 lebih. Nah, itu jam 12 kurang 10 sudah mulai siap-siap berjalan ke masjid. Sehingga dapat tahiyatul masjid, dapat qobliyah. Itu namanya orang yang wasari'una fil khairat. Sudah niat mau silaturahim, mumpung masih pada libur, mau silaturahim, disegerakan. Jangan nanti, akhirnya tidak jadi. Ini pulang dari kajian, oh iya mau tadarus, segera Qur'annya dipegang. Nah, terus kemudian mulailah dibaca. Jangan sudah megang Quran tapi yang dilihat yang lain, hanya tidak jadi. Tangan kanannya megang Quran, tangan kirinya megang Android, akhirnya malah bukannya medsos, sore sudah ngaji ditutup maning Quran. Nah, itu namanya orang yang waisari'una bil khairat. Wa ulaika minas solihin, dan mereka itulah di antara orang yang solih. Itu 113, 114. Sekarang ke 115 ya. Wa ma yaf'alu min khairin falayukfaru. Wa ma yaf'alu, dan apa saja yang mereka kerjakan, min khairin, di antara kebaikan, falayukfaruhu, maka tidak akan dihalang-halangi. Apanya? Pahalanya. Jadi ketika Bapak Ibu melaksanakan kebaikan, maka pahalanya tidak akan dihalang-halangi. Tapi ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, kebaikan itu ada perintahnya dari Allah. Jadi kalau tidak ada perintahnya nanti tidak ada nilainya. Kan Allah yang akan memberikan nilai, maka Allah memberikan perintah. Yang kedua, uswah, ada teladannya dari Rasul. Yang ketiga, nawaitunya karena Allah. Ini supaya ada nilainya. Dan kabar gembiranya, nilainya bukan 1, tapi 10. Tadi malam sudah disampaikan, Al-Quran surah Al-An'am 160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Maka sholat 5 waktu itu oleh Allah dinilai 50 waktu. Sebagaimana asal mula difardukannya sholat kan 50 waktu. Terus Rasulullah meminta keringanan kepada Allah, dikurangi setengahnya. Dikurangi lagi setengahnya sampai menjadi 5, tapi 5 itu dinilai 50. Kenapa nilainya besar? Karena umatnya Rasulullah umurnya pendek. Rata-rata kan 60-70. Kalau dinilai satu amal dengan satu nilai, ya kalah sama dosanya. Sholat jamaah nih dapat nilai. Keluar rumah ngerasani, keluar masjid ngerasani wong, kan langsung kalah. Ngerasani miki sampinge, ngerasani mburine, ngerasani ngarepe,
ngrasani imame, ngrasani pokoke dirasani kabeh. Jadi pahala sholatnya kan akhirnya kalah, tidak sebanding kan begitu. Memang kadang-kadang begitu, kalau lagi ngobrol itu suka lupa diri, terus merembet ngendi-endi ora gibah mana-mana. Gitu ya. Nah, ini kebaikan itu dilipat gandakan. Kemudian istimewanya lagi, kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun amaliyah itu kecil akan ada nilainya. Al-Zalzalah ayat 7. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Bagaimana dengan keburukan? Sama. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Hati-hati ya. Wallahu dan Allah alimun mengetahui bil muttaqin terhadap orang-orang yang bertakwa. Sampai 115 dulu Bapak dan Ibu. 116, 117 insya Allah nanti disampaikan pada kuliah subuh di hari Ahad ya. Jadi pekan depan kita pindah hari. Jam tayangnya sama pada subuh jam tayang. Harinya yang pindah. Demikian mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.